Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini adalah meremehkan mujizat Tuhan. Meremehkan mujizat Tuhan. Mungkin ada dari saudara-saudara yang berpikir, kok mujizat diremehkan? Sampai hati orang itu meremehkan mujizat Tuhan. Kita harus sadar, kita harus tahu bahwa seringkali dalam hidup kita meremehkan mujizat Tuhan. Ada contoh yang sangat jelas dari bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan atau keluar dari tanah perhambaan, keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, mereka telah meremehkan mujizat dari Tuhan. Perjalanan bangsa Israel diliputi dengan mujizat-mujizat yang luar biasa yang didahului dengan terjadinya 10 tulah kepada bangsa Mesir, kepada Raja Firaun, sehingga memaksa Firaun untuk mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah perhambaan. Ada 10 tulah yang mereka nyata-nyata lihat bahwa itu yang sangat luar biasa. Dan dalam perjalanan mereka keluar, mereka melihat banyak sekali mujizat yang terjadi, tetapi mereka meremehkan. Apa akibatnya? Hanya 2 orang, 2 orang saja yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, hal yang sangat fenomenal ketika mereka menyeberangi Laut Teberau, di mana laut itu terbelah dan mereka bisa menyeberangi dengan baik. Ada penyertaan Tuhan dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Mereka selalu melihat itu, tetapi mereka meremehkan. Itu sangat luar biasa. Sehingga hanya 2 orang yang bisa masuk. Saya puluhan tahun yang lalu ketika masih berada di Makassar, saya sempat nonton film The Ten Commandments. Itu sangat luar biasa filmnya. Sangat panjang tapi sangat mengasihkan. Kita lihat saudara-saudara, kita perhatikan bahwa ketika bangsa Israel melewati laut itu yang terbelah, mereka bisa melewati dengan selamat. Sangat luar biasa saudara-saudara. Tetapi mereka tetap meremehkan Tuhan sehingga hanya 2 orang yang bisa masuk. Tuhan semesta alam yang tidak mereka percayai, yang tidak mereka imani dengan sungguh-sungguh, akhirnya mereka gagal. Dari tanah perhambaan mereka keluar, hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, paling tidak ada 3 hal yang penting yang mereka lakukan sehingga membuat mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Yang pertama, mereka mencobai Tuhan. Ketika mereka mencobai Tuhan, Tuhan tunjukkan mujizat. Seperti kita lihat, Tuhan melarang kepada bangsa Israel. Dalam Ulangan 6 ayat 16 dikatakan, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di Masa. Saudara-saudara, ada satu peristiwa yang penting yang merupakan titik balik sehingga mereka terpaksa mengembara 40 tahun. Itu tragedi 12 pengintai. Di dalam Bilangan 14 ayat 22 tertulis, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Dalam Bilangan 14 ayat 23 dikatakan, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Jadi ketika mereka betul-betul membuat suatu kesalahan yang sangat besar, Tuhan mengatakan semua angkatan yang muda, angkatan dewasa ini yang meninggalkan Mesir tidak akan memasuki tanah perjanjian. Hanya keturunannya yang masih kecil dan anak-anak yang dilahirkan itulah yang masuk dalam tanah perjanjian. Satu hal yang luar biasa mereka buat
sehingga mereka gagal. Padahal di depan mata mereka, mereka melihat, menyaksikan, merasakan mujizat yang luar biasa. Tetapi itu tidak sanggup membuat iman mereka tetap kokoh dan teguh terhadap Tuhan Allah Israel. Dan akhirnya mereka harus mengalami hal yang tragis, tidak masuk tanah perjanjian. Bahkan Musa pun yang memimpin gagal. Mungkin ada yang berpikir, Musa kan jasanya sangat besar, sangat luar biasa. Dia membawa keluar bangsa Israel, memang benar. Tetapi Tuhan menuntut orang yang tahu banyak, dituntut banyak. Orang yang tahu sedikit, dituntut sedikit. Saudara-saudara, memang tidak mungkin kalau orang yang tahu sedikit dituntut banyak. Yang wajar, orang yang tahu banyak, dituntut banyak. Orang yang tahu sedikit dituntut sedikit. Jadi orang tokoh-tokoh agama, para pendeta yang sudah memiliki atau menduduki jabatan yang tinggi, yang mempunyai jemaat yang besar, ataupun seorang tokoh pemuka agama yang luar biasa, itu dituntut banyak. Ketika dia tahu banyak, dia dituntut banyak. Yang tahu sedikit, dituntut sedikit. Jadi kita harus berhati-hati dalam melangkah. Saudara-saudara, kemudian hal yang lain yang dibuat oleh bangsa Israel sehingga menggagalkan mereka masuk tanah perjanjian angkatan yang pertama itu adalah penyembahan berhala. Mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka anggap Tuhan yang memimpin mereka itu tidak sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa sehingga mereka bisa masuk tanah perjanjian. Padahal sudah banyak mujizat yang mereka lihat, rasakan, dan mereka alami. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-14 tertulis, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala." Apa itu penyembahan berhala? Penyembahan berhala itu bukan setelah kita melihat sesuatu, pohon, gunung, dan lain sebagainya, atau benda-benda aneh, batu dan lain sebagainya, kemudian kita sembah, taruh persembahan. Itu bukan cuma itu, tapi hal-hal yang merupakan hobi, hal-hal yang merupakan kesukaan yang menghalangi kita beribadah kepada Tuhan, itu juga merupakan penyembahan berhala. Misalnya kita sangat hobi nonton sepak bola sehingga menggagalkan ibadah kita. Kita sangat hobi mungkin nonton film dan lain sebagainya, nonton sinetron dan lain sebagainya, sehingga itu menghalangi kita beribadah kepada Tuhan. Itu juga merupakan penyembahan berhala. Dalam Keluaran 23 ayat yang ke-24 dikatakan, "Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah." Allah dalam huruf kecil, A kecil. "Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali." Jadi waktu dulu bangsa Israel keluar dari tanah perhambaan, banyak bangsa-bangsa lain yang mempunyai berhala-berhala itu harus dimusnahkan. Ketika mereka sampai di sana, di tempat tersebut, mereka menguasai tempat tersebut. Tempat-tempat itu harus dimusnahkan berhala-berhalanya, dan jangan sama sekali mereka sujud menyembah kepadanya. Kemudian bersungut-sungut. Bersungut-sungut juga ini merupakan satu hal yang membuat Tuhan marah kepada mereka. Padahal ketika mereka bersungut-sungut, Tuhan memberikan mujizat. Ketika mereka bersungut-sungut mau makan daging, Tuhan berikan burung puyuh. Jadi semua sungut-sungut itu dibarengi, langsung dijawab dengan mujizat dari Tuhan. Tetapi mereka tetap tegar tengkuk. Dalam Keluaran 16 ayat yang kedua, "Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun." Jadi sungut-sungut ini yang membuat Tuhan marah. Padahal mereka bersungut-sungut sudah dijawab dengan mujizat yang luar biasa. Saudara-saudara, kembali kita tarik pengertian rohaninya kepada orang-orang percaya saat ini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus saat ini.
kita yang sudah pernah merasakan, mengalami mujizat dari Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami pembelaan Tuhan, hati-hati. Kita harus mawas diri. Kita harus waspada. Jangan sampai mujizat-mujizat yang besar yang pernah kita alami, hal-hal yang luar biasa yang kita pernah alami, membuat kita tetap tegar tengkuk, membuat kita malah mundur dari Tuhan, membuat kita ingkar dari iman kita. Karena begitu banyaknya pergolakan hidup, begitu banyaknya pergumulan hidup, akhir-akhirnya kita mengingkari Yesus. Akhir-akhirnya kita mengingkari iman kita. Akhir-akhirnya kita mundur dari Tuhan. Karena pikir kita mujizat yang begitu besar yang kita sudah alami itu hal-hal yang biasa. Kita tidak sadar kita sudah semakin jauh dari Tuhan. Akhirnya kita gagal memasuki tanah perjanjian. Tanah perjanjian apa? Yaitu Yerusalem baru. Kita gagal memasuki Yerusalem baru. Kita gagal masuk kerajaan surga. Kita gagal memasuki kerajaan surga, berarti kita memasuki kerajaan neraka. Itu saja. Tidak ada atau di tengah-tengahnya pilihan semacam kalau orang memilih, oh saya abstain. Ini tidak ada. Harus pilih Tuhan, atau yang tidak pilih Tuhan berarti dia pilih setan. Jadi saudara-saudara, dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 tertulis, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara, hati yang bijaksana bagaimana? Menghitung-hitung hari yang bagaimana? Kita memang bisa berhitung, saya berumur sekian, berarti saya sudah lewati sekian lama hidup di dunia ini. Tetapi pengertian substansinya adalah ketika kita sudah mengiring hari-hari kita sampai hari ini, Tuhan mau kita memperoleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana bagaimana? Kita tahu bahwa begitu banyak pertolongan Tuhan, begitu banyak mujizat Tuhan yang berlaku dalam hidup kita, begitu banyak pembelaan Tuhan kepada hidup kita, keluarga kita. Kita harus sadar agar kita memperoleh hati yang bijaksana. Kita tahu bersyukur kepada Tuhan, kita tahu mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita berterima kasih kepadanya, dan kita semakin membuat kita iman dan percaya kita semakin kokoh di hadapan Tuhan sambil menantikan panggilannya. Hanya ada dua panggilan ketika kita hidup di dunia ini, karena semua orang akan ke sana, atau ketika Tuhan datang kita masih didapati layak di hadapannya dan kita akan diangkat ke surga. Tuhan mau agar kita tahu diri. Kita tahu diri bahwa mujizat yang kita sudah alami itu jangan membuat kita bebal, jangan membuat kita bodoh, jangan membuat kita keras kepala dan lupa diri, dan akhirnya gagal memasuki Yerusalem yang baru yang Tuhan janjikan kepada kita semua umat yang percaya kepada Kristus, karena dialah juru selamat kita satu-satunya. Amin. Untuk renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji hormat hanya untuk-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menjadi kekuatan hidup kami, pegangan hidup kami untuk menjalani, melakoni hidup di dunia ini sampai Engkau memanggil kami, atau sampai Engkau datang untuk kali yang kedua menjemput kami di awan-awan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.